Halo bro, kali ini gua mau unboxing Red Wheel Raptor Plus. Jadi ini banyak yang request untuk dilakukan unboxing Red Wheel Raptor Plus. Oke, jadi buat yang penasaran, kita langsung lihat aja unboxingnya, unboxing simple, terus kelengkapan dan bentuknya seperti apa sih. Sebenarnya ini gue baru sempat ya bikin unboxing ini, udah sold yang ketujuh. Dan kebetulan ini mau ada yang beli lagi dari Magelang, Magelang atau Surabaya ya, dari Surabaya. Jadi sekalian gue bikinin unboxingnya mumpung ada waktu. Oke, langsung kita lihat unboxingnya. Oke, untuk unboxing kebetulan gue dibantu dengan 3 best friend aneh, karena ini lumayan berat ya. Jadi ini cara unboxingnya, untuk dipersingkat, tali-talinya udah dilepas, lakbannya juga udah dilepas. Yuk. Oke, sebentar. Dalamnya seperti ini, ada pelindung, busa-busa, dan ini dilapisin. Yuk, langsung diangkat. Nah, ini hati-hati waktu ngangkatnya, karena dia stangnya tertanam di plastik. Dulu diangkat ini. Nah, dia tertanam sama ini ya. Oke, nah sekarang mesti ada satu. Ini ada kotak, keluarin dulu ya. Terus ini ada yang megangin stang sama diangkat kanan kiri bannya ke sini. Oke, tak bantuin, keluarin dulu, angkat. Keras ya. Oke, distandarin. Jadi seperti ini kondisinya. Terus stangnya langsung dibuka dulu ini. Oke, diangkat dulu, lurusin, turunin. Oke, langsung kunci. Nanti ini harus ada penyesuaian dikit ya. Oke, nah ini yang perlu dipasang adalah si handlebar ke stem. Nanti ini terakhir aja dipasang dulu karena dia yang mesti ngelewatin. Oke, ntar dipersingkat dulu. Pokoknya ini dibuka, ini dipasang. Oke, jadi ini cukup simple, cuman satu part aja yang harus dirakit sama kabel si LCD ini nanti. Oke, sekarang pemasangan kabel LCD display. Jangan lupa ada arahnya, panas sama panas. Oke, sekarang kita naikin di atas bangku ya. Untuk kelengkapan yang didapat, ada satu box didapat yang dari dalam ya. Ini adalah chargernya. Ini ada toolkit. Bisa tolong bukain Ki toolkitnya. Nah, ini toolkitnya simple ya, cuman kunci-kunci L sebenarnya buat setting tadi. Terus ada kabel port sama ini dia. Nah, ini dia kuncinya si Raptor ya. Raptor itu menggunakan charger terbaik karena XVA ini adalah brand charger terbaik ya. Dia bagus buat kesehatan baterai, dan yang uniknya dia sudah dapat 3,5 ampere, berarti dia sudah semi fast charger. Bisa dilihat 3,5 ampere, 67,2 volt, berarti baterainya 60 volt. Oke, masukin lagi. Oke, ini dia setelah dirakit si Raptornya. Nanti dibahas satu-satu. Untuk si Raptor Plus ini dia sudah menggunakan ban AT tubeless ya. Bisa dilihat dari pentilnya ini juga udah tubeless. Terus dia bannya cukup lebar dibanding skuter-skuter lain. Dia bannya sudah ukuran 100/65, 6,5 inch. Sebenarnya kalau 6,5 inch itu buat ukuran motor, tapi kalau di skuter ini 11 inch. Nah, terus dia bannya sudah memakai brand yang terbaik, yaitu merek OFF. Bisa dilihat motornya di sini 1700 watt,
tapi gue tetap bilangnya ini kelas 1200 ya. Nah, ini bannya cukup lebar dari belakang karena velgnya pun lebar. Shocknya juga udah yang bisa di replace dengan memakai Airsus, ukurannya 165 ini. Terus fender belakang ini sebenarnya lebih ke mudguard sih. Ini terus ada lampu belakang, lampu sen nanti kita nyalain, sama side lamp LED sebelah sini, sama front lamp. Nah, ini untuk bagian depan juga sama. Ada suspensi yang bisa diganti. Terus ini ada bannya juga sama, motor sama ya, bisa dilihat di sini 1700. Oke, untuk kelebihan si Raptor ini dia memakai single triple clamp. Apa tuh single triple clamp? Jadi ini bisa tolong bantu sini. Dia untuk ngebuka sama ngunci dan kokoh cukup pakai satu kunci seperti ini, dan naikinnya pun mudah. Nah, terus tinggal dilipat. Oke, seperti ini. Jadi ini cukup apa ya? Nah, itu ada penguncinya di situ. Jadi kalau ketika lo angkat, ini bisa lo angkat dengan batangnya. Nah, jadi ini single triple clamp ini nih selain kokoh juga gampang buat ngelipat dalam hitungan detik. Yuk, ditarik lagi. Turunin ya, naikin, diratakan dulu, jangan seperti ini miring ya, baru lurusin. Nah, semudah itu, tanpa tenaga juga. Nah, kelebihannya dia di sini sudah ada kayak poliuretan ya, beda dengan skuter lain. Si poliuretan ini memudahkan untuk pergerakan naik turunnya si clamp ini. Dengan begitu tidak akan ada gesekan di antara besi sama besi, sehingga tidak mengikis si besi sehingga bikin dia ada gap. Jadi ini bagusnya dia di situ. Terus yang kedua, teknologinya ada di lo bisa buka di sini, ada knob. Ini kunci kombinasi. Ini adalah buat membuka deck baterai. Nah, untuk bahan si decknya sendiri udah pakai karet. Nah, ini tinggal lo puter. Ini bisa lo kombinasikan kuncinya kayak berangkas ya. Terus lo angkat di sini. Nah, ini dia. Ini adalah removable battery. Jadi lo bisa ngecas langsung di skuter melalui lubang charger di sini, atau lo bisa juga langsung ngecas dari si baterainya langsung. Jadi cukup lo tarik kabel konektor sini. Coba. Ya. Nah, ini ada dua lubang charger di sini. Ini buat baterai, langsung direct charging ke baterai ya. Tuh. Nah, habis lu buka kabel ini, tinggal lu angkat aja. Ini kabelnya permisi dulu. Iya. Tinggal diangkat aja seperti ini. Simple. Nah, kelebihan removable baterai ini, ketika lu angkat lu juga harus nahan di bagian bawah ya. Jadi lebih safe aja. Terus ini juga ada penutup sehingga kalau waktu belum menyimpan, baterai ini aman. Nah, kelebihan removable baterai, lu bisa misalnya lu ngantor terus tidak boleh bawa skuternya ke atas, lu bisa bawa baterainya aja buat dicas di atas. Nah, dengan adanya removable baterai ini ada fungsi kedua, adalah lu bisa nambah range 2 kali 3 kali lipat kalau lu punya spare baterai ini. Jadi misalnya lu pengen ada rencana keluar kota Jakarta Bandung, nah lu belilah baterai tambahan ini. Untuk baterainya sebenarnya lumayan lucu, agak kecil ya. Dia baterainya cuman 23 Ah. Tapi jangan salah, 23 Ah-nya ini dia bisa range sekitar 80 kiloan untuk berat di 85. Jadi ya irit banget si konsumsi baterainya ini. Pasangnya cukup mudah, tinggal diarahkan kabelnya ke sini, terus dimasukkan baterainya yang rata ya. Yuk, sip, biar pelan-pelan, biar nggak baret. Arahkan si knopnya ke sini, lalu tinggal colok. Dah seperti itu. Lalu kita tutup. Selain decknya juga dalamnya rapi. Nah, kita tutup. Nah,
kita putar lalu tutup, udah seperti ini. Nah, untuk bagian cabin view ya, nah jadi bisa dilihat, ini belum bisa gue buka karena ini masih baru. Lu bisa lihat di sini dia tuh skuter yang termasuk LCD-nya terbesar ya, jadi keren. Ini kalau dinyalain bisa pakai dua, bisa pakai kunci seperti ini buat safety, jadi nggak sembarangan orang bisa nyalain. Knob kuncinya ada di sini, kontaknya. Nah, ini bisa satu, nah ini bisa dilihat LCD nyala. Oke, terus cara kedua, lu bisa menyalakan, ini kunci gua cabut, memakai remote alarm. Pencet tanda petir 2 kali, nah dia nyala. Matiinnya pun mesti pakai remote. Jadi kalau nyalainnya pakai remote, matiinnya pakai remote, nyalainnya pakai kunci, matiinnya pun pakai kunci. Nah, dia juga ada alarm. Ini alarm gua trigger kalau ada orang geser atau menggeser atau menggedor skuter, dia akan bunyi. Lalu kita matikan lagi. Nah, di sini ada juga saklar lampu on off, lampu sen sama klakson. Di sebelah kanannya ada single dual motor selector sama speed selector. Dia ada 1 2 3 ya. Nah, ini kalau dinyalain dia LCD-nya kelihatan di sini. Ada speednya juga tertera. Nah, ini coba pindahin satu speednya. Bentar, kelihatan nggak? Nah, ini nih, kelihatan nggak ya? Nah, ini speed 1, ini 2, lagi 3. Jadi di indikator LCD-nya ada ketahuan ya speed yang dipakai berapa. Terus di sini ada klakson. Klaksonnya nggak begitu keras tapi lumayan membantu lah. Lalu nih untuk menyalakan lampu seperti ini. Ini karena siang jadi nggak terlalu ketara ya. Nah, ini untuk belakangnya ya. Nah, ini kalau di rem, oke, jadi ada lampu remnya juga. Oke, nah lampu sen kiri kanan. Nah, itu lampu sen kiri, lampu sen kanan. Nah, yang sayangnya di sini nggak ada hazard aja ya. Terus selain itu ada lampu side LED di sebelah sini. Ini depan belakang. Oh, dari belakang doang ternyata. Ini satu lagi sini. Jadi lumayan aware kalau yang dari belakang kelihatan ya ini. Sama dari samping nih bisa dilihat kelihatan. Ini kalau malam sih kelihatan jelas. Terus di sini ada buat foot rest juga, buat rear foot rest. Jadi lu selain ini sebagai handle buat ngangkat, ini juga sebagai foot rest. Untuk tes motor nyalain speed 3 dual motor ya, digas. Ini motornya, gas, suaranya halus ya. Oke, untuk maksimum speednya di LCD yuk 97. Oke, waktu gua pernah coba dengan gua berat 87 kilo dengan barang, gue bisa lari di 85. Temen gue yang beratnya 70 make ini bisa sampai 93 waktu itu. Jadi kurang lebih estimasi buat patokan speed maksimumnya segitu. Terus ada yang gue lupa bahas, ini remnya sudah full hidrolik ya, bisa dilihat. Terus kabelnya juga pakai master cable, satu konektornya sudah anti air semua. Dan ini skuter bisa aman dipakai saat hujan, jadi cocok buat harian. Apalagi, oh ya, ini juga kaliper hidrolik depan belakangnya seperti ini. Oke, kurang lebih itu aja bro, review unboxing singkat dari gua untuk request
dari beberapa orang mengenai Red Wheel Raptor Plus. Sampai ketemu di review lainnya.